Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Oleh karena itu, perkenalkan saya Arfa Maulana Ahmad dan rekan saya Rizka Salwa dan rekan saya yang satunya lagi yaitu Igede Juliarta. Nah, seperti kita tahu, filsafat sangat penting karena filsafat adalah akar dari sumber masalah yang muncul. Jadi, di sini kita akan belajar mengenai filsafat pendidikan. Sebelum mengenal apa itu filsafat pendidikan, alangkah baiknya kita mengenal filsafat terlebih dahulu. Filsafat berasal dari kata dalam bahasa Yunani yaitu philos yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Secara harfiah, filsafat dapat diartikan sebagai cinta akan kebijaksanaan. Namun, pengertian filsafat secara umum lebih luas daripada arti harfiahnya. Filsafat merupakan disiplin ilmu yang berusaha untuk memahami dan menjelaskan berbagai aspek kehidupan dan realitas di sekitar kita. Filsafat mencakup berbagai pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang keberadaan, pengetahuan, nilai-nilai, etika, logika, dan sebagainya. Filsafat Pendidikan Nasional Indonesia adalah suatu sistem yang mengatur dan menentukan teori dan praktek pelaksanaan pendidikan yang berdiri di atas landasan dan dijiwai oleh filsafat hidup bangsa, yaitu Pancasila, yang diabdikan demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia dalam usaha merealisasikan cita-cita bangsa dan negara Indonesia. Menurut Ciceros 106-43 sebelum Masehi, Ciceros adalah seorang penulis Romawi. Beliau berkata, orang pertama yang memakai kata-kata filsafat adalah Pythagoras 497 sebelum Masehi. Sebagai reaksi terhadap cendekiawan pada masanya yang menamakan dirinya ahli pengetahuan. Adapun yang seperti kita ketahui, filsafat itu sangat luas. Nah, ada beberapa pendapat lain dari tokoh-tokoh tentang filsafat. Yang pertama yaitu A. Plato 427 sampai 348 sebelum Masehi. Filsafat adalah pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang asli. Yang kedua yaitu Aristoteles 382 sampai 322 sebelum Masehi. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung dalam ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, ekonomi, politik, dan estetika. Yang ketiga yaitu Al-Kindi 801 Masehi. Filsafat adalah pengetahuan tentang realisasi segala sesuatu sejauh jangkauan kemampuan manusia. Yang keempat ada Al-Farabi 870 sampai 950 Masehi. Filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam wujud, bagaimana hakikat yang sebenarnya. Yang kelima yaitu Prof. H. Muhammad Yamin. Filsafat adalah pemusatan pikiran sehingga manusia dapat menemui kepribadiannya. Nah, di dalam kepribadian itulah kepribadian yang sesungguhnya. Yang keenam yaitu Cicero 106 sampai 43 sebelum Masehi. Filsafat adalah ibu dari semua seni, the mother of all the arts. Ia juga mendefinisikan filsafat sebagai art vitae, yaitu sebuah seni kehidupan. Sedangkan pendidikan itu sendiri adalah upaya mengembangkan potensi-potensi manusiawi peserta didik, baik potensi fisik, potensi cipta, rasa maupun karsanya, agar potensi itu dapat menjadi nyata dan berfungsi dalam perjalanan hidupnya. Prayitno 2009 mengatakan bahwa pendidikan adalah upaya memulihkan kemanusiaan manusia. Adapun filsafat pendidikan menurut Al-Syaibani, pelaksanaan pandangan falsafah dalam bidang pendidikan. Falsafah ini mencerminkan satu segi dari segi pelaksanaan falsafah umum dan menitikberatkan kepada pelaksanaan prinsip-prinsip dan kepercayaan yang menjadi dasar dari falsafah umum dalam menyelesaikan masalah-masalah pendidikan secara praktis.
Dikutip dari buku karangan Dr. Muhammad Kristiawan MPD, terdapat 3 dimensi dalam ilmu filsafat. Yang pertama ada ontologi dan pendidikan. Nah, dalam ontologi dan pendidikan ini terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada teologi, yaitu masyarakat Indonesia berkeyakinan bahwa pencipta alam semesta adalah Tuhan Yang Maha Esa. Keyakinan seperti itu akan mempengaruhi sistem pendidikan yang diselenggarakan masyarakat. Pendidikan selalu mempertimbangkan hubungan manusia dengan Tuhannya. Yang kedua ada kosmologi. Implikasi kajian kosmologi terhadap pendidikan adalah kosmologi akan mengisi kepribadian manusia dengan realita fisik. Yang ketiga ada manusia. Pendidikan merupakan kegiatan antar manusia, oleh manusia, dan untuk manusia. Oleh karena itu, pembicaraan mengenai pendidikan tidak akan lepas dari pembicaraan mengenai manusia. Yang kedua ada epistemologi dan pendidikan. Epistemologi diperlukan untuk menyusun kurikulum yang lazim diartikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan dari pendidikan itu sendiri. Epistemologi memberikan sumbangan bagi filsafat pendidikan. Pengetahuan apa yang harus diberikan pada siswa atau mahasiswa, bagaimana cara memperoleh pengetahuan, serta bagaimana cara menyampaikan pengetahuan yang merupakan sumbangan epistemologi dalam pendidikan. Yang ketiga ada aksiologi dan pendidikan. Aksiologi merupakan cabang filsafat yang membahas nilai baik dan buruk serta indah maupun jelek. Nilai terkait erat dengan pendidikan. Nilai yang selalu menjadi pertimbangan dalam merumuskan tujuan pendidikan itu sendiri. Contoh kecil, etika membantu guru dalam cara-cara berpikir menghadapi permasalahan-permasalahan sulit untuk menentukan tindakan yang benar yang harus diambil. Nah, sedangkan estetikanya membantu guru meningkatkan keaktifan dalam pembelajaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, di sini kita akan membahas manfaat mempelajari filsafat. Dari mempelajari definisi filsafat itu sendiri, sudah bisa dipahami mengenai manfaat mempelajari filsafat. Filsafat adalah usaha untuk menemukan keberadaan tentang segala sesuatu yang menggunakan akal pikiran secara mendalam. Dikutip dari buku berjudul Filsafat Ilmu, suatu kajian dalam dimensi ontologis, epistemologis, dan asiologis. Dengan mempelajari filsafat, paling tidak ada 3 hal yang dapat diambil sebagai pelajaran. Yang pertama, itu filsafat mengajarkan kita untuk lebih mengenal diri secara totalitas. Sehingga dengan pemahaman tersebut dapat dicapai hakikat manusia untuk sendiri dan bagaimana sikap manusia itu seharusnya. Yang kedua, filsafat mengajarkan tentang hakikat alam semesta. Berusaha untuk menyusun suatu sistem pengetahuan yang rasional dalam rangka memahami segala sesuatu termasuk diri manusia itu sendiri. Kemudian, yang terakhir, filsafat mengajarkan tentang hakikat Tuhan. Dalam hal ini, filsafat dapat membantu manusia untuk membangun hakikat keagamaan atas dasar matang secara intelektual. Manfaat mengkaji filsafat menurut Franz Megis-Suseno adalah bahwa filsafat merupakan sarana yang baik untuk menggali kembali kekayaan, kebudayaan, tradisi, dan filsafat Indonesia, serta untuk mengaktualisasikannya. Filsafatlah yang paling sanggup untuk mendekati warisan rohani tidak hanya secara verbalistik, melainkan juga secara evaluatif, kritis, dan relatif, sehingga kekayaan rohani bangsa dapat menjadi modal dalam pembentukan identitas modern bangsa Indonesia secara terus-menerus.